warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Awalina Puspitasari, CIP Angkatan 11 Kabupaten Tegal dari SMP Negeri 2 Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama Bapak Fajar selaku pengajar praktik dan juga Ibu Indah selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu. Pada percakapan observasi pasca observasi ini, alhamdulillah sebelumnya sudah dilakukan kegiatan observasi dan juga kegiatan observasi di kelas. Dalam kaitan kegiatan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu, supaya tahu dan juga tindak lanjut ke depannya seperti apa. Itu Ibu. Baiklah. Adapun tujuan diadakannya pasca observasi kali ini yaitu untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri, merefleksi terkait dengan kegiatan-kegiatan observasi kemarin yang sudah dilakukan di kelas ini. Baiklah, apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat sekali di sini. Semangat ya Bu, hari ini semangat. Kemarin saya sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Untuk pembelajaran kemarin, berarti waktu hari Kamis ya Bu ya, tanggal 10 Oktober, awal berkesempatan lihat ya pembelajaran yang saya sampaikan di kelas tadi. Pembelajaran itu memang saya arahkan anak-anak mengetahui ada modul pembelajaran yang baru ya Bu. Biasanya kan anak-anak mungkin hanya ada medium itu kan hanya ceramah dari gurunya gitu kan. Nah untuk hari itu memang sebelumnya saya juga sudah menyiapkan karena memang materinya masuk baru di bab iklan. Terus saya ada muncul ide itu gimana kalau misalnya tak kasih gambar aja ya anak-anaknya gitu. Harapannya saya sih ya anak-anak bisa terpancing gitu meskipun tanpa ada media yang seperti contoh misalnya kayak PPT atau mungkin slide gitu ya, PPT interaktif seperti itu, anak bisa antusias gitu. Dan alhamdulillahnya ya anak-anak, saya juga memilih gambar iklannya itu yang memang anak-anak sering lihat ya Bu ya, yang dari mungkin pas di rumah lihat TV gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak mengikuti dengan baik dan alhamdulillah. Kemudian ada hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Hal baiknya pasti ada. Salah satunya itu yang saya terapkan modulnya, gambarnya alhamdulillah anak tahu. Saya beri pertanyaan pemantik ya Bu ya, kalian pernah lihat ini? Ternyata alhamdulillah anak-anak jawab pernah. Ya di mana ya, namanya anak-anak jujur ya Bu ya, di TV Bu. Ya di mana? Di sini kayak gitu. Pernah makan? Pernah gitu ya. Alhamdulillah interaktif waktu itu pertanyaan pemantik yang mungkin anak bisa menjawab tanpa harus berpikir gitu, supaya langsung gitu. Artinya si anak refleks Betul, iya. Setelah itu juga ada hal baik di mana ada beberapa anak ternyata yang punya bisa memberikan langsung. Jadi misalnya kalau saya nunjuk ada iklan ini, langsung ingat Bu, si anak apa namanya yang iklannya kayak gini, yang iklannya jadi mereka tuh mengingat, ya, mengingat dan berani ngomong ingat kayak gini gitu. Itu yang buat oh iya betul gitu. Memang bisa juga untuk pemancing ya. Iya, pemancing untuk ingatan anak-anak. Iya, ternyata ingatannya memang ingat. Terus juga kadang ada Bu, kalau iklan itu keluarnya waktu bulan puasa aja. Nah itu saya juga menampilkan ada beberapa iklan itu yang sirup pasir. Nah, yang biasanya muncul itu gitu. Iya, betul itu. Terus juga anak setelah itu kan saya bentuk kelompok ya Bu untuk diskusi. Memang anak itu tidak saya
tidak saya beri batasan, bebas silakan untuk kelompoknya gimana, dan alhamdulillah anak juga langsung memilih kelompoknya Luar biasa masing-masing. sekali. Dari skala antara 0 sampai 10 itu ya, kira-kira posisi Bu Indah sendiri itu berada di posisi mana? Berarti mengenai diri sendiri nih Bu. Oke, hidup dari mana? Interval 0 sampai 10. Saya ya Bu, oke, dari 0 sampai 10. Kalau untuk menilai itu, menurut penilaian saya Bu, namanya pembelajaran kan pasti ada kurangnya Bu, dan saya pun baru tahu ternyata ya ternyata ada kurangnya gitu ya. Saya menilai masih di angka 7 Bu. Kenapa Bu? Karena saya memang mengakui kesalahan saya waktu itu. Jadi gini Bu, waktu saya milih gambar itu kan saya tidak tak kasih ke anak secara pribadi gitu nih. Jadi gambar itu masih dalam kertas biasa, satu lembar itu saya menyiapkan ada dua lembar gambar. Nah itu langsung saya tanya aja dulu anaknya. Jadi saya kurang kurang bisa ke per anaknya gitu. Kalau misalnya waktu itu saya memberikan gambar per anak, mungkin anak lebih tahu dan lebih namanya saya tahu dia gitu. Mungkin di gambarnya nanti tak kasih pertanyaan, kapan kamu melihat gambar di atas gitu kan bisa ya Bu. Kalau tadi kan memang ternyata setelah sudah belajar gitu ya Bu, saya ya kenapa tidak kasih aja ya anak satu persatu. Mungkin kalau dengan akan satu persatu anak lebih tahu lebih banyak banget lebih banyak jawabannya beragam. Anak juga pastinya punya jawaban masing-masing, tidak mencoba punya teman. Tapi kemudian menilai dari Bunda itu akan di posisi 7 dengan tanggal saya. Dan kemudian dengan berdasarkan itu, adakah hal yang perlu ditingkatkan dari Bunda ke depannya? Pasti ada Bu. Saya sebutkan beberapa nih Bu. Salah satunya yang perlu saya tingkatkan yang pertama itu tentang adanya kesepakatan kelas. Jadi waktu awal masuk itu memang masih banyak anak itu ya karena mungkin peralihan jam ya Bu. Anak-anak mungkin ada yang ke belakang, ngomongnya sih katanya ke kamar mandi, tapi ternyata dulu jajan. Terus juga saya kurang langsung masuk gitu Bu, karena saya kan waktu itu juga ngajar di jam pertama itu di kelas 9. Jadi saya ke kamar dulu ambil buku, akhirnya jeda waktu anak mungkin mungkin nanti gurunya masuk gitu. Jadi ada kurang kesepakatan dengan anak, dan memang ketika saya masuk masih ada anak yang minum Bu, minum es, makan jajan. Itu Kesepakatan kelas yang pertama. Terus yang kedua yaitu tadi kembali lagi ke yang per individu tadi Bu. Jadi setelah pada saat pembelajaran memang setelah saya tanya tentang pertanyaan pemantik itu memang banyak anak yang menjawab, tapi ternyata mereka mengcopy jawaban temannya. Nah jadi saya kurang ke anak yang per individu. Jadi saya belum tahu kira-kira anak mana yang dominan, mana yang aktif, mana yang pasif. Kan aktif pasifnya kan akan tahu sekarang pembelajaran itu juga. Nah akhirnya saya punya catatan itu, oh anak ini ternyata tadi jawab, tapi setelah ditanya langsung saya gitu pas diskusi tadi, ternyata dia nggak bisa jawab. Oh ternyata tadi pas kamu tadi bisa jawab apa enggak? Oh Bu, jawabannya kan nih. Jadi itu yang ada anak pasif dan anak aktif. Saya bisa menciptakan lagi Bu setelah Iya, siap. memberikan apa ya yang perlu digunakan dari Bu yang membaca kemudian rencana berkaitan dengan rencana itu ke depan itu terkait dengan pembelajaran ibu di kelas itu selanjutnya seperti apa? Untuk pembelajaran berikutnya pastinya kan dengan program berbeda lagi ya Bu ya. Untuk sekarang memang program ini kan masih ikhlas slogan dan poster ya. Jadi memang saya masih banyak menggunakan medianya itu gambar dari poster juga bergambar. Slogan kemarin sempat anak-anak itu tak suruh keliling sekolah Bu, karena kan di sekolah kan alhamdulillah sudah ada beberapa poster dan slogan, anak-anak tak suruh nyari gitu kan. Nah, Ada berkaitan dengan mapel saya dan materi hari itu. Nah terus berikutnya pastinya saya lebih harus mengembangkan entah itu model, entah itu media
ya, karena menurut saya bukan berarti media itu harus saya pakai terus, media itu harus saya pakai terus. Akhirnya misalnya bab 3 mau ada artikel, berarti mau nggak mau saya harus cari media yang lain, strategi yang lain. Itu luar biasa sekali ya Bu, rencana ke depan Ini sebenarnya itu. Lalu dengan berkaitan dengan komitmen ini, komitmen Bu Indah terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk berdiferensiasi ini kan sebetulnya ada beberapa bagian ya Bu ya, ada yang proses, terus konten, dan produk atau hasil. Nah untuk di Mapel Bahasa Indonesia, menurut saya memang untuk menghasilkan produk itu biasanya kan karya ya Bu, biasanya. Nah untuk yang kedua ini memang ada produknya, ada produk yang saya memang tekankan ke siswa dan saya juga pengen tiap job itu memang harus ada produk. Tapi betul, itu nanti betul-betul di akhir pertemuan job itu. Seperti di minggu ini kan kebetulan sudah akhir job itu ya, sudah ada job 2. Ini anak produknya saya tugaskan anak itu membuat slogan atau poster. Jadi saya batasi untuk slogan dan poster. Kenapa? Karena kalau misalnya saya batasi, saya buat iklan juga, misalnya anak hasilnya dalam arti begini, anak itu kan iklan kan melihat di TV ya Bu ya, mau kamu berarti nanti anak itu buat video atau apa gitu ya. Nah saya memberikan gambaran ke anak, silakan kalian buat yang kalian mampu dan kalian bisa. Ternyata banyak yang memilih slogan dan poster itu. Untuk yang berikutnya, babak lainnya pun juga sama Ibu, tapi memang ada beberapa bab bahasa Indonesia itu yang berdiferensiasinya itu tidak harus buku, paling hanya di proses dan konten. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan kata prosesnya. Jadi komitmen saya di prosesnya, biar anak itu paham dan tahu dan berpaham. Baiklah Ibu ya, atas maksudnya mohon maaf sudah mengganggu waktu pembelajaran hingga pengaluran. Dan terima kasih juga yang sudah berkenan waktunya untuk mendampingi saya dalam presentasi. Baiklah, demikian tadi kegiatan pasca observasi kali ini bersama Ibu dan Bapak Fajar selaku pengajar praktik saya. Mohon maaf apabila dalam kegiatan pasca observasi ini banyak kekurangan. Mohon maaf juga bila ada salah kata dalam kegiatan ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu.